Jangan terlalu bergulat dengan pergumulan yang begitu berat. Jangan terlalu terpengaruh dan tertipu dengan itu. Tapi pikirkanlah hidupmu sejenak dulu sekarang ini. Renungkan, apakah namamu terdaftar enggak di surga? Ya, salam, selamat pagi buat kita semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini bisa kita bertemu kembali di acara ibadah kita, yaitu Miracle Morning atau Mujizat di pagi hari. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang percaya kepadamu Tuhan. Kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami sangat bersyukur karena hadirat Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah terlambat Bapa di surga. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan diri kami menikmati hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka telinga dan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami di pagi hari ini, sehingga Tuhan kami mendengarkan suara-Mu dengan segenap hati kami. Kami ucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan masuk surga. Haleluya, amin. Ya, salam. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya kita dalam keadaan sehat, amin ya. Kalau ada yang sakit, disembuhkanlah ya, amin. Kalau ada yang sedih atau yang punya pergumulan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu, amin. Ya, kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat ini, di pagi hari ini, di acara Miracle Morning, sehingga kita masih bersuka cita, amin ya. Ya, kita langsung aja untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang saya siapkan untuk kita di dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 17 sampai 20, yang judul perikopnya kembalinya ke 70 murid. Amin. Sudah dapat amin? Ya, kita baca bersama 1 2 3. Ya, kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalanjengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, di mana bercerita tentang kisah murid-murid Tuhan Yesus yang ke-70, yang waktu mereka pergi diutus oleh Tuhan Yesus pergi mengabarkan kabar baik, pergi pelayanan untuk menyampaikan Injil ya. Tapi ketika mereka melakukan pelayanan, mereka senang karena apa? Mereka dapat menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi setelah mereka pulang, ya, rasa sukacita itu tak terbendung mereka. Ketika mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka langsung cerita, ya, mereka langsung cerita kepada Tuhan Yesus. Mereka bilang, ya, di ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata kepada Tuhan Yesus. Apa kata mereka? Yaitu, "Juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Nah, yang lebih terkejutnya, Yesus menjawab dengan pelan begini, "Iya, memang aku telah memperlengkapi kamu. Aku telah memberikan kuasa itu kepadamu supaya kamu selamat, supaya kamu memiliki kepercayaan, mempunyai tanda bahwa kamu itu adalah muridku, bahwa kamu itu adalah pengikutku. Maka memang wajar setan-setan itu takluk kepadamu." Apa kata Yesus kepada mereka? Di ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalanjengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Nah, memang ini pertolongan,
kuasa yang Tuhan siapkan bagi kita, setiap kita orang yang percaya seperti murid-murid ini yang ke-70 yang pergi melakukan perintah Yesus, mengabarkan atau melakukan pelayanan. Mereka diperlengkapi, Tuhan Yesus berikan mereka kuasa, otoritas untuk menaklukkan setan-setan dan juga menginjak kalanjeki dan juga ular-ular, ya, bahkan kekuatan untuk menahan musuh. Supaya apa? Supaya murid-murid Tuhan Yesus atau kita orang percaya tidak binasa. Namun tidak berhenti sampai di situ. Katanya, janganlah kamu bersukacita karena setan-setan itu takluk kepadamu. Janganlah kamu bersukacita karena kamu dapat menahan kekuatan musuh. Karena perjalanan kita, perjalanan iman kita, dan ending kehidupan kita bukan hanya sebatas di situ. Kalau hanya sebatas di situ, kebanggaan kita sebagai orang percaya, apa bedanya kita dengan dukun? Amin ya. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Lalu yang menarik yang harus kita bahas di pagi hari ini adalah di ayat 20. Apa itu? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lalu tercenganglah seluruh murid-murid itu mendengarkan pernyataan Yesus. Tadinya mereka sangat senang, tadinya mereka sangat bangga karena iblis atau setan-setan takluk kepada mereka. Mereka dapat mengalahkannya. Ternyata Yesus memberikan statement kepada mereka. Akhirnya mereka ciut. Tidak ada satupun yang berani menjawab. Kenapa? Karena mereka tidak yakin ada nama mereka terdaftar di surga. Lalu pertanyaannya kepada kita di pagi hari ini yang perlu kita renungkan, ya, apakah ada nama kita terdaftar di surga? Ya, mari dulu kita koreksi diri kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan kesibukan dunia kita, terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan bisnis kita, terlalu sibuk dengan pergumulan kita yang begitu berat. Akhirnya kita lupa tugas kita yang sebenarnya. Sehingga firman Tuhan berbicara kepada pagi hari ini, apakah ada nama kita terdaftar di surga? Amin ya. Sia-sia selama ini kita menjadi orang Kristen. Mungkin ada yang berumur 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun ke bawah. Ada enggak kita berpikir, merenungkan sejenak, ada enggak nama kita terdaftar di surga? Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan terlalu bergulat dengan pergumulan yang begitu berat. Jangan terlalu terpengaruh dan tertipu dengan itu. Tapi pikirkanlah hidupmu sejenak dulu sekarang ini. Renungkan, apakah namamu terdaftar enggak di surga? Jangan hanya lambang saja. Kita orang Kristen, tetapi tiba-tiba nanti di hari H Tuhan Yesus datang, Dia tidak mengenal kita. Akhirnya kita menangis. Karena kenapa? Kita tidak masuk di dalam surga. Di mana kita masuk? Di dalam neraka. Maka disitulah kita menangis. Maka sebelum terlambat, kita renungkan hidup kita di pagi hari ini. Kita renungkan, apakah nama kita sudah terdaftar di surga? Apa belum? Ini adalah renungan yang berat buat kita di pagi hari. Tapi ini adalah kesempatan emas buat kita. Tuhan ingatkan kita lewat firman-Nya bahwa jangan hanya bangga karena kita dapat menyembuhkan. Ya, banyak pendeta-pendeta yang selalu mengejar kuasa kesembuhan. Ya, tapi pertanyaannya, apakah kuasa kesembuhan itu sudah membawa kita kepada ending kehidupan kita itu nama kita terdaftar di surga? Tapi kalau hanya ketenaran itu, bahwa orang melihat, memandang kita, bahwa kita sanggup menyembuhkan orang sakit, kita sanggup menaklukkan setan-setan, kita sanggup membangkitkan orang mati, namun setelah itu ending hidup kita bagaimana? Apakah kita sudah terdaftar di surga? Nah, itu adalah renungan buat kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, terkhusus hamba Tuhan, ya teman-teman pelan-pelan Tuhan, jangan hanya bangga kalau kita mendapatkan kasih karunia ya untuk melayani, menyembuhkan, tapi kita banggalah kalau nama kita terdaftar di surga. Harus yakin bahwa nama kita terdaftar di surga. Amin ya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada 3 poin yang perlu kita renungkan ya, agar nama kita terdaftar di surga. Yang pertama itu adalah harus bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, poin yang pertama, harus percaya ya, harus bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, seperti yang tertulis di dalam Roma 10
di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, ya. Saya bacakan untuk kita Roma 10 ayat 9 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi supaya nama kita terdaftar di surga, di dalam buku kehidupan, yang pertama langkah yang harus kita lakukan adalah percaya sungguh-sungguh. Kita terima Yesus, mengaku secara mulut, dan kita terima di dalam hati. Maka itulah kita akan diselamatkan. Ketika kita terima di dalam hati, maka itu akan otomatis jadi gaya hidup kita. Dan itu kita renungkan setiap hari, dan kita lakukan. Kita taati firman Tuhan itu, kita taati kehidupan Tuhan Yesus itu. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa nama kita terdaftar di surga. Yang kedua adalah harus menjadi murid. Ya, kita harus jadi murid Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menjadi murid Tuhan Yesus, jangan percaya bahwa kau akan masuk ke surga. Jangan berharap bahwa nama kita terdaftar di surga. Tapi ini adalah syaratnya bahwa kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 13, ayat 34, Yohanes 13 ayat 34 dan 35, saya bacakan untuk kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa caranya agar kita mengetahui nama kita terdaftar di surga, kita harus jadi murid. Kalau kita tidak jadi murid Tuhan Yesus, jangan berharap kita akan masuk surga. Karena hanya dengan syarat kita menjadi murid, maka kita akan bisa mengetahui bahwa nama kita terdaftar di surga. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwa kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus? Ya, di ayat 34 dan 35 itu berkata bahwa kita harus tinggal di dalam kasih. Jadi yang ketiga yang harus kita renungkan pada pagi hari ini adalah harus menjadi pelaku firman, yaitu tinggal di dalam kasih. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Itu syarat utama untuk bisa masuk ke surga, untuk bisa terdaftar di dalam buku kehidupan. Ada nama kita terdaftar di surga. Kita harus hidup dalam kasih, karena Yesus datang ke dunia karena kasih. Ya, jadi maka kita juga wajib hidup di dalam kasih. 1 Yohanes 3 ayat 10. 1 Yohanes 3 ayat 10, saya bacakan untuk kita. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, tandanya kalau kita menjadi murid Kristus, kita hidup di dalam kasih, ya, dan kita berbuat kebenaran, yaitu melakukan firman, menaati firman. Kebenaran itu adalah firman. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, itulah kebenaran. Terus hidup jujur, hidup taat, disiplin. Itulah tandanya bagi kita sudah terdaftar di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, ya, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, jangan harap nama kita terdaftar di surga. Dan yang kedua, ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat 2. Ya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sekali lagi, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi agar kita mengetahui kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus hanya satu, kita mengikuti perintahnya. Perintahnya apa?
Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan setengah hati, tapi sepenuh hati, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Jadi seluruh hidup kita. Kenapa? Karena terlebih dahulu Yesus sudah mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Jadi untuk itu, maka mari kita juga menjadi pelaku firman itu. Kita melakukan perintah Tuhan Yesus. Kita beritakan juga kabar kebaikan yang telah kita terima, anugerah yang telah kita terima, kasih karunia yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Tapi terutama hidup dalam kasih. Dan yang kedua harus mengampuni. Dan yang ketiga harus rela berkorban, mau jadi berkat. Jadi itu saja firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Jadi sekali lagi di Lukas 10 ayat 20 tadi ditekankan untuk kita di pagi hari ini. Saya bacakan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kebanggaan kita sebagai orang percaya yaitu ketika nama kita terdaftar di surga. Itu saja. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau telah menyelamatkan kami. Pada pagi hari ini Engkau nasihati kami lewat firman-Mu. Biarlah kami renungkan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkanlah itu di dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi gaya kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara hamba-Mu, siapapun yang mendengarkan siaran ini. Tuhan tolong berkatilah mereka, supaya mereka juga Tuhan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, mendapatkan kuasa otoritas untuk mendapatkan kehidupan. Biarlah mereka Engkau jamah, mereka mengetahui bahwa nama mereka terdaftar di surga. Percaya kepadamu. Dan yang belum percaya kepadamu, mari jamah mereka supaya percaya kepadamu Tuhan, dan mengaku Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Sehingga Tuhan namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, kalau ada yang lemah Engkau kuatkan. Berilah kami iman Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur surga. Haleluya, amin.